Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang. Hari ini Kamis 18 September 2025. Tema pada pagi hari ini adalah menolak ilmu dari Allah Subhanahu wa taala karena ada sifat zalim dalam diri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pada dasarnya sifat zalim itu ada di dalam dada kita, di dalam paru-paru kita secara batin atau di dalam sadar. Hal ini disebabkan karena sifat zalim itu tidak dilapangkan, tidak diangkat. Nah, penyebabnya adalah karena ada setan yang bersemayam di dalamnya. Nah, sementara fungsi daripada jiwa itu tidak bisa bekerja secara maksimal. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, kezaliman yang ada dalam diri kita itu akan menjadi problem atau masalah di dalam kehidupan kita, ya. Karena apa? Karena apabila kezaliman itu mengendap di dalam paru-paru kita, ya, mengendap di dalam sadar kita, ya, maka akan menyebabkan kita itu mengingkari daripada Al-Quran. Dan perlu kita ketahui bahwa kezaliman itu adalah sifat yang sangat buruk, ya. Artinya sifat yang melampaui batas, bertindak tidak adil, menempatkan sesuatu itu bukan pada tempatnya, yang menyebabkan merugikan diri sendiri, orang lain, bahkan makhluk Allah yang lainnya. Nah, ini yang perlu menjadi evaluasi dan PR kita, ya. Selama kita itu tidak bisa mengangkat kezaliman yang ada di dalam dada kita, maka kita akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan Allah. Karena yang dominan yang ada dalam diri kita adalah setan. Sudah ada di dalamnya, sudah menguasai kita. Bahkan bisa jadi setan itu yang menjadi pengambil keputusan setiap keputusan yang kita ambil. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kezaliman itu sebetulnya ada banyak macamnya. Misalkan kezaliman kepada Allah. Jadi kita itu beragama Islam, kita itu sholat, tapi masih melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah. Kita percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, tetapi masih mencari pembanding kekuatan selain Allah. Nah, ini adalah bagian kezaliman, yaitu kezaliman kepada Allah. Kemudian kezaliman kepada diri sendiri. Apa kezaliman kepada diri sendiri? Kita itu berbuat dosa atau melanggar perintah Allah. Ini berarti kita zalim kepada diri sendiri. Ada juga kezaliman kepada orang lain. Misalkan kezaliman dalam hal harta, ya. Kita mengambil, memakan harta orang lain, misalkan secara batin, secara paksa, ya. Atau secara riba, atau misalkan kita kezaliman dalam bentuk fisik, ya, karena kita merasa kuat, merasa
punya kekuasaan, ya, maka kita itu melukai orang secara fisik, ya, memukul, ya, atau bahkan membunuh. Itu juga adalah kezaliman. Atau juga kezaliman dalam hal kehormatan. Kita menghina orang lain, ya, kemudian mencela orang lain, menuduh orang lain tanpa dasar yang kuat, ya, membuat berita yang tidak benar, ya, dalam rangka untuk menjatuhkan citra orang lain. Itu juga kezaliman. Atau diskriminasi, Bapak Ibu, yaitu perlakuan yang tidak adil, ya, yang berdasarkan misalkan agama atau berdasarkan karena kondisi ekonomi sosial. Nah, ini juga itu kezaliman. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, orang-orang yang berbuat zalim itu, kata Allah, itu selalu mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari Allah. Sehingga orang itu pasti dalam kesesatan yang nyata, jauh dari Allah, ya. Justru dia berkesekutu dengan syaitan, ya. Oleh sebab itu mari kita lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 49, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma, ya. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada, di dalam sadr, di dalam paru-paru, ya, orang-orang yang diberikan ilmu, ya. Artinya orang-orang mukmin, ya, yang menghafal, mengkaji, ya, kemudian apa itu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, betul-betul hidupnya berdasarkan Al-Quran. Lain Bapak. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang berbuat zalim. Nah, jadi pada saat kita mengingkari ayat-ayat Allah, itu penyebabnya kita satu, karena kezaliman tidak dilapangkan, ya, tidak diangkat dari saudaranya. Ketika kezaliman itu tidak diangkat, ya, kita membuat kezaliman yang baru, ya, maka kita akan mengalami kehancuran, Bapak Ibu. Terutama ketika kita semakin jauh dari Allah, dan kita akan merasa kesulitan untuk mendekatkan diri kepada Allah akibat daripada perbuatan zalim itu. Ya, bagaimana solusinya Bapak Ibu? Solusinya ya kita harus menyadari, ya, kalau selama ini kita berbuat zalim itu adalah salah, yang menyebabkan kita itu jauh dari Allah, ya, yang menyebabkan kita itu jauh dari Al-Quran. Kita tidak akan pernah selama berbuat zalim baik kepada Allah, kepada diri sendiri maupun kepada orang lain akan mendapatkan petunjuk Allah. Justru setan yang akan menjadi teman, ya, yang akan menjadi teman kita, yang akan menjadi sekutu kita, bahkan masuk ke dalam aliran darah, tidak hanya sebagai menjadi teman, tapi bahkan menjadi pengambil keputusan setiap langkah yang kita lakukan. Nah, ini kan berbahaya, Pak. Dan setan tidak cuma-cuma hal itu. Dia merayu dengan manis, dengan penuh pesona, tapi intinya adalah apa? Yaitu untuk menenggelamkan kita, supaya besok kita ada temannya di dalam neraka. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita angkat sifat zalim yang ada di dalam saudara kita itu dengan minta bantuan atau minta pertolongan kepada jiwa kita. Ya, bagaimana? Ya, ini kembalikan jiwa itu kepada kodratnya, ya. Banyak berzikir kepada Allah secara istiqomah, ya. Perbaiki solat-solat kita, ya. Jangan sekedar kewajiban,
tapi sholat itu kebutuhan. Kemudian kita bertaubat kepada Allah bahwa mendolimi itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya. Jangan dilakukan lagi. Kita bersihkan ya jiwa kita dari hal-hal yang zalim, ya. Menyakiti orang lain karena mengambil hak orang lain. Jangan. Secara terang-terangan kita, apa itu kita berbuat dosa kepada Allah. Jangan. Ya. Secara terang-terangan kita itu bersekutu atau menyekutukan Allah. Jangan dilakukan. Karena itu akan menyebabkan kita jatuh ke dalam lembah nista. Bapak Ibu yang saya hormati, selain kezaliman itu membuat masalah dalam diri kita dan harus diangkat, maka kezaliman itu Nabi sudah mengingatkan bahwa kezaliman itu haram, diharamkan. Itu adalah awal kita untuk menuju pada kehancuran, kebinasaan. Kita lihat sebuah hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi inni haramtul dzulma ala nafsi." Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi zalim kepada Allah itu tidak boleh, zalim kepada diri sendiri tidak boleh, zalim kepada orang lain tidak boleh. Janganlah kita itu memakan harta orang lain secara batil, secara riba. Janganlah kita itu menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara mental. Kita itu harus lapangkan. Ya. Pakailah cara-cara yang bijak, yang mendekatkan diri kepada Allah. Kita hormati orang lain, kita hargai orang lain. Ya. Kita saling tolong menolong, saling memaafkan, saling membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman yang bisa seperti itu. Ya. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang banyak mengingat Allah, orang yang banyak berzikir kepada Allah, orang yang selalu menjaga kesucian jiwa, jiwanya selalu berkomunikasi kepada Allah. Solatnya istiqomah, solat 5 waktu, dia menunggu waktu solat. Ya. Kemudian solat tahajudnya, solat duhanya, amal solehnya, akhlaknya sehari-harinya, dia pikirkan hanya Allah tuh. Dan dia hanya takut kepada Allah. Ketika diuji oleh Allah, ya, dia berusaha agar ujiannya itu hanya meningkatkan iman. Ketika ada sifat-sifat buruk dalam dirinya, orang ini akan selalu berusaha untuk melapangkan. Ya, misalkan sifat zalim, iri, dengki, yang dia takutkan hanya Allah. Ya. Takut dia putus hubungan dengan Allah. Ya. Takut dia tidak memperoleh rahmat Allah. Takut dia tidak memperoleh cahaya, petunjuk karunia dari Allah. Bapak Ibu, marilah kita jauhi sifat zalim. Zalim kepada Allah, zalim pada diri sendiri, zalim kepada orang lain. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.